sebuah kota yang sedang panas, luka sosial belum sembuh, emosi publik masih tinggi, protes sosial, imigrasi, dan tindakan aparat federal masih terjadi setiap hari. Di tengah kondisi itu, Jack Lang memilih datang bukan membawa solusi, tetapi provokasi yang sangat nyata. Sedikit ya kita bahas kenapa situasi di Minneapolis sedang panas. Sebelum kejadian Jack Lang ingin bakar kitab suci, kota Minneapolis memang sedang panas dan tegang. Beberapa waktu sebelumnya, ada warga yang hilang nyawanya didor oleh petugas imigrasi Amerika, ICE. Peristiwa ini membuat banyak warga marah, banyak warga geram, terutama kelompok penduduk imigran dan kelompok muslim yang cukup besar di kota itu. Ya, akibatnya hampir setiap hari terjadi aksi protes. Warga menolak cara aparat yang dianggap kasar dan sewenang-wenang. Dalam kondisi seperti ini, siapapun yang datang ke Minneapolis itu yang kemudian membawa provokasi, apalagi menghina agama, pasti akan memicu reaksi yang sangat besar. Bahkan menurut pemberitaan ABC News, ibu berusia 37 tahun yang memiliki 3 anak itu didor oleh polisi. Dan Jack Lang, aktivis konservatif dan kandidat senator dari Partai Republik Florida, sebelumnya pernah mengumumkan di media sosial niatnya melakukan aksi anti-Islam, termasuk wacana pembakaran Al-Quran di Minneapolis ini yang sedang panas ini. Pernyataan ini langsung menyebar luas dan memicu reaksi yang sangat keras. Bukan dikecam hanya dari umat Islam saja, tapi juga dari warga lokal setempat. Kemudian ada aktivis HAM juga dan kelompok anti-rasisme. Di kota dengan komunitas muslim dan imigran yang besar, pernyataan itu dianggap sebagai penghinaan terbuka dan provokasi yang sadar yang dilakukan oleh Jack Lang itu sendiri. Nah, di hari kejadian, Lang kemudian datang dan massa pun juga menyambut pada Sabtu siang tanggal 17 Januari. Jack Lang ini tiba di sekitar balai kota Minneapolis dengan jumlah pendukung yang memang sangat sedikit. Jadi orang ini masih bawa pendukung untuk meluncurkan aksinya. Sebelumnya orang ini pernah menyatakan bahwa dengan salib besar untuk melakukan aksinya akan dijaga oleh Tuhannya. Begitu kira-kira. Namun yang menunggunya di lokasi adalah ratusan counter protester. Justru yang menyambutnya di lapangan lebih banyak daripada pendukung Jack Lang itu sendiri. Masyarakat lokal yang menolak rasisme dan penistaan agama sejak awal turun ke jalan melihat Lang membawa rusuh dan membawa onar. Kalau dibandingkan antara pendukung Jack Lang kemudian penolak Jack Lang, perbanding kekuatannya itu sudah sangat timpang. Suara Jack Lang pun tenggelam oleh teriakan penolakan. Spanduknya tertutup lautan manusia. Dan Jack Lang ini ketakutannya begitu hebat luar biasa. Yang katanya pernah mengklaim dijaga oleh Tuhannya. Tapi Jack Lang ketakutan luar biasa. Karena saking banyaknya penolakan terhadap Jack Lang, terjadi tekanan-tekanan massa. Aksi pembakaran kitab suci gagal total. Situasi pun semakin memanas. Massa mengepung dari berbagai arah. Teriakan kecaman terhadap Jack Lang juga menggema. Beberapa warga melempar air dan bola salju kepada wajahnya Jack Lang. Bahkan sebagian serangan itu terorganisir, tapi sebagian bentuk penolakan dan tekanan sosial agar aksi provokatif yang dilakukan oleh Jack Lang itu ya berhenti. Di titik ini, rencana pembakaran Al-Quran itu gugur. Jack Lang dan kelompok kecilnya satu langkah demi langkah hingga pada akhirnya meninggalkan area tersebut menuju tempat yang dinyatakan aman. Dan akhir dramatisnya apa? Provokator pergi dengan wajah lebam. Kamera merekam momen kepulangan Jack Lang. Ia terlihat wajahnya penuh dengan goresan. Bagian kepalanya tampak memar. Ekspresinya juga sangat-sangat terpukul. Tidak ada pembakaran kitab suci. Alhamdulillah, tidak ada pidato heroik dari Jack Lang. Tidak ada kemenangan politik dari Jack Lang itu sendiri. Jadi memang Jack Lang ini mundur dengan malunya luar biasa. Maka di sini kami sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur. Tidak ada penghinaan yang luput dari pengawasannya. Dalam akidah Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada Al-Hayyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qayyum. Maha mengurus seluruh makhluk. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lengah, dan tidak pernah lalai walaupun sekejap. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-255. Apa yang dilakukan oleh Jack Lang? Niat menghinakan Al-Quran dengan membakarnya,
di tengah luka sosial yang begitu sangat mendalam, kematian yang sudah terjadi bukan sekedar provokasi politik, tetapi tantangan terbuka terhadap kesucian wahyu Allah. Dan dalam sejarah tidak pernah ada satupun orang penghina terhadap agama Islam itu berakhir sebagai kemenangan pelakunya, tetapi selalu Allah hinakan, selalu Allah rendahkan. Kedua, kegagalan provokasi adalah bukti ini sunatullah. Kebatilan selalu gentar di hadapan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sunatullah yang pasti. Yang batil itu pasti akan lenyap. Surat Al-Isra ayat ke-81. Jeklang datang dengan simbol kebencian, salib provokatif, ancaman pembakaran kitab suci, dan retorika rasis. Namun yang terjadi justru sebaliknya, keburukan menimpanya. Ini bukan kebetulan. Kebatilan selalu berisik di media, tetapi rapuh di hadapan kenyataan. Ketika kebenaran berdiri, bahkan lewat penolakan sosial, tekanan moral, dan suara nurani masyarakat, provokator justru runtuh oleh ketakutannya sendiri. Selanjutnya yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran, dan Allah akan menghinakan orang-orang yang menghinakan firman-Nya. Allah jelas tidak membutuhkan umat untuk menjaga kehormatan kitab sucinya, namun Allah sering menjadikan peristiwa sebagai pelajaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, dan Allah pula yang menjaganya. Surat Al-Hijr ayat ke-9. Alih-alih ingin niat bakar kitab suci, Al-Quran tidak terbakar. Yang terbakar justru reputasi sang provokator. Jeklang datang dengan ancaman, pulang dengan wajah lebam dan rasa takut. Tidak ada kemenangan, tidak ada heroisme. Yang ada hanya kehinaan Jeklang di depan publik. Alhamdulillah, sahabat Asik Ngaji, jadikan hal ini pelajaran untuk kita semua, agar kita menjaga hati, menjaga sikap kita, menjaga perilaku kita. Karena sejatinya semua yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diteguhkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam keadaan kita wafat ada dalam husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Silakan, jika bermanfaat silakan klik ke tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.